Bab 866. Cahaya itu begitu cemerlang sehingga memikat mereka semua, termasuk Zhang Xin. Dalam sepersekian detik itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa pupil matanya tidak bulat seperti manusia biasa tetapi celah vertikal membakar emas yang menyilaukan. Dengan kilat, matanya kembali normal. Tang Wulin merasakan tulang dan anggota tubuhnya rileks dan dia sekarang memiliki kekuatan yang abadi. Meskipun dia baru saja memecahkan segel ke-9, dia merasa seperti kekuatannya telah berlipat kali. Rasanya luar biasa. Datang dan makan jika kamu sudah bangun, kata Zhen Hua sambil tersenyum. Tang Wulin buru-buru berdiri dan berbicara sedikit dengan malu-malu. Maaf, pamanku, guru, senior. Saya tidak tahu itu. Zhang Xin melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Ini kesempatanmu. Datang dan makan. Tapi jangan minum anggur darah naga lagi. Sambil tersenyum canggung, Tang Wulin menarik kursi dan bergabung dengan makanan. Kerumunan telah memperhatikannya dengan sangat cermat sehingga mereka hampir tidak menyentuh piring mereka. Dengan basis budidaya mereka tidak lagi membutuhkan makanan untuk rezeki. Ini bukan kasus untuk Tang Wulin. Rasa laparnya tidak berkurang meskipun seberapa banyak basis budidayanya telah meningkat. Dia berpesta dengan rakus dan merasa tubuhnya menjadi lebih nyaman. Setelah semua, hidangan yang disajikan dibuat menggunakan bahan-bahan terbaik. Anggota kelompok lainnya mengucapkan selamat tinggal setelah makan. Hanya Zhen Hua dan Mu Ye yang tersisa. Zhen Hua berbicara kepada Mu Ye. Silakan. Murid keponakan saya ada di sini untuk saya. Mu Ye mendengus. Kaulah yang menyediakan makanan dan akomodasi. Jadi tidak ada terburu-buru. Dia menepuk bahu Tang Wulin dan berjalan pergi, meninggalkan Tang Wulin dan Zhen Hua di belakang. Zhen Hua mendesah pelan. Wulin, tahukah kamu bahwa menembus hari ini di depan begitu banyak orang, itu pedang bermata dua? Dada Tang Wulin mengencang. Paman Tuan, apa maksudmu? Zhen Hua berbicara. Mu Ye, senior Zhang Xin dan saya baik-baik saja karena Anda salah satu dari kita. Kami bangga bahwa Anda berbakat dengan bakat luar biasa. Namun, orang-orang dari Battle Soul Hall dan Spirit Pagoda, meskipun sekutu kami, adalah pesaing dalam beberapa hal juga. Tentu saja, saya hanya pandai besi. Jadi tidak masalah bagi saya. Tetapi berbeda untuk Tang Sekte, Akademi Shrek dan bahkan Sekte Tubuh. Saya takut bahwa meskipun niat Battle Soul Hall bagi Anda untuk bergabung dengan mereka dengan sungguh-sungguh cukup jelas, Sekte Tang mungkin tidak mau membiarkan Anda pergi. Ini melibatkan konflik antara kekuatan di tingkat tertinggi. Tentu saja, Anda telah mengungkapkan potensi Anda di depan kelompok orang ini hari ini sehingga ini hanya akan membuat Sekte Tang lebih menghargai kehadiran Anda. Sementara Battle Soul Hall dan para petinggi Spirit Pagoda akan lebih memperhatikan Anda. Terserah pengembangan Anda di masa depan. Namun, Anda harus ingat ini, tidak peduli bagaimana Anda memilih atau apa yang terjadi di masa depan. Yang paling penting, Anda harus cukup kuat. Tergantung pada kekuatan orang lain dan bertindak sesuai dengan situasinya mungkin penting. Tetapi mereka tidak pernah sepenting menjadi kuat sendiri. Hanya ketika Anda begitu siap, Anda akan mampu bertahan. Ya, Tang Wulin benar-benar merasa terinspirasi. Dia menyadari hal ini sejak dia masih muda. Ayah pernah mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya orang yang bisa dia percayai dan andalkan seumur hidup di dunia ini adalah dirinya sendiri. Zhen Hua tersenyum. Bagaimanapun, tidak perlu terlalu khawatir karena kamu masih muda. Setelah semua, potensi adalah satu hal. Tetapi itu hal lain jika Anda mampu mengubah potensi menjadi kekuatan. Selain itu, Anda masih memiliki Shrek Academy di belakang Anda dan Anda seorang pandai besi. Jika Anda mampu mencapai status Saint Craftsman segera, maka Anda pasti akan menjadi sumber daya yang langka bagi siapapun. Semakin tinggi prestasi Anda dalam menempa, semakin baik Anda dapat menyembunyikan kemampuan Anda yang lain, sehingga Anda dapat melindungi diri sendiri. Karena itu, tetaplah di sini selama periode waktu ini. Saya mendengar dari guru Anda bahwa Anda sudah setengah jalan ke Saint Craftsman sekarang. Jadi saya tidak akan melepaskan Anda sebelum Anda mencapai peringkat seperti itu kali ini.
Tang Wulin tidak bisa menahan senyum ketika melihat kelicikan pamannya yang bahkan tidak berusaha disembunyikannya. Paman Master berharap dia mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam menempa. Lagi pula, apa lagi yang bisa lebih penting daripada menempa di mata Saint Craftsman? Di sisi lain, itu benar-benar penting bagi Tang Wulin sendiri untuk dapat memiliki terobosan dalam keterampilan penempaannya. Anehnya, Zhen Hua tidak membimbingnya tentang cara melakukan penempaan jiwa. Tetapi ia menyempurnakan keterampilan Tang Wulin dalam setiap detail penempaan seperti mengekstraksi sutra dari kepompong. Meskipun Tang Wulin sudah melakukan dengan sangat baik, Zhen Hua akan selalu menemukan beberapa kekurangan dalam proses penempaannya. Kemudian, dia akan menginstruksikan Tang Wulin untuk melakukan fuse forging pada semua jenis logam sehingga dia bisa merasakan perubahan menit dalam sifat logam. Basis spiritual Tang Wulin sudah memasuki spirit abyss. Kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunannya telah meningkat secara stabil setelah terobosan ini. Sehingga basis kultivasi kekuatan jiwanya berhasil mencapai peringkat ke-54 karena pengupasan energi garis keturunannya. Kekuatan garis keturunannya meningkat secara eksponensial juga. Sampai dia tidak hanya bisa meningkatkan kemampuan penempaannya tetapi juga secara bertahap mengontrol kekuatan barunya. Lambat laun, ia membenamkan dirinya dalam dunia menempa dengan sepenuh hati dan lupa tentang waktu di dunia luar. Dia diinvestasikan di dalamnya dalam tubuh dan jiwa. Apakah Anda mencapai terobosan? Mu Ye bertanya dengan cermat. Iya nih. Apakah Anda benar-benar mencapai terobosan? Kata Mu Ye sekali lagi. Tang Wulin memandang gurunya dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Guru, kamu sudah menanyakan pertanyaan ini lebih dari 20 kali. Itu benar. Kamu bisa bertanya pada Paman Master jika kamu tidak percaya padaku. Sudut bibir Mu Ye berkedut sekali. Tidak perlu untuk itu. Saya percaya Anda. Tetapi agak sulit bagi saya untuk menerima Saint Craftsman yang baru berusia lebih dari 20 tahun. Bibir Tang Wulin melengkung menjadi busur yang indah. Namun itu adalah kebenaran. Bagaimana mungkin hatinya tidak senang? Ya, dia akhirnya mencapai terobosan malam sebelumnya. Pada kenyataannya, sudah lebih dari 4 tahun sejak ia menjadi pandai besi peringkat 6. Kecepatan terobosannya kali ini tidak secepat seperti sebelumnya. Namun, membuat satu lompatan raksasa selalu sangat sulit di dunia pandai besi. Dari ribuan perbaikan ke penempaan roh ke penempaan jiwa. Setiap langkah mirip dengan menyeberangi parit. Setiap langkah yang diambil untuk melintasi batas memiliki medan pengaruh yang sama sekali baru di dunia penempaan dan bahkan seluruh benua. Perawatan yang diberikan kepada Saint Craftsman dan Master Craftsman adalah 100 kali lebih baik. Perbedaan harga antara Soul Forget dan Spirit Forget Metal juga seperti itu. Penempaan roh memberi kehidupan pada logam. Sehingga logam setelah penempaan roh mirip dengan tanaman. Di sisi lain, penempaan jiwa memberi kecerdasan pada logam. Meskipun itu hanya kecerdasan paling dasar, logam akan dapat belajar berpikir. Kedua metode penempaan ini sangat berbeda. Oleh karena itu, Mu Ye tidak bisa berhenti meminta konfirmasi ketika dia mengetahui bahwa Tang Wulin akhirnya menyelesaikan terobosan sehari sebelumnya dan akhirnya menyelesaikan potongan pertama dari soul metal yang ditempa. Di sisi lain, Zhen Hua tidak muncul sama sekali hari itu. Tetapi Mu Ye bisa membayangkan betapa bersemangatnya Zhen Hua ketika dia tahu. Mu Ye menghela nafas ketika dia berbicara. Nak, kamu benar-benar. Tang Wulin mengerjapkan matanya. Guru, saya pikir Anda akan mengajari saya teknik sekte tubuh. Kan? Kapan kita akan mulai? Mu Ye tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu tidak bangga bahwa kamu telah menjadi Saint Craftsman? Saya akan memberi Anda rasa untuk pamer di depan saya segera. Tang Wulin bergidik ketika dia segera ingat bagaimana dia hampir disiksa sampai mati di kapal. Namun, dia segera tenang karena dia telah menjalani pelatihan militer Pulau Iblis. Apa yang bisa lebih menyakitkan daripada disiksa oleh 7 iblis tua itu? Iblis tua tidak hanya menyiksa tubuh mereka, tetapi mereka telah mengambil korban jiwa yang bahkan lebih berat. Bagian itu lebih menakutkan daripada yang lain. Kondisi tubuhmu berbeda dari jiwa bela diri yang dikembangkan oleh sekte tubuh kita di masa lalu. Secara relatif, saya bersedia mengkategorikan jiwa bela diri Anda sebagai garis keturunan.
Bodhisek tidak memiliki teknik untuk menumbuhkan keturunan. Jadi, saya akan mengajari Anda cara mengendalikan tubuh Anda. Jika Anda memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan yang tidak terkendali, tidak mungkin untuk benar-benar memegang misteri kekuatan yang mendalam, tidak peduli seberapa kuat Anda. Energi tubuh Anda persis seperti itu. Ada banyak misteri bagi tubuh manusia. Seperti bagaimana memicunya, bagaimana mengendalikannya, bagaimana menyalurkan kekuatan beberapa kali lebih banyak daripada energi tubuh Anda. Saya akan mengajari Anda ini. Terima kasih guru. Jadi kapan kita mulai? Sekarang. Tang Wulin tinggal di Heaven Dow City selama sebulan penuh sebelum akhirnya kembali. Berkat kendaraan tempur Sekte Tang, dia tidak perlu bolak-balik dengan kereta jiwa. Tidak tepat baginya untuk menyebabkan lebih banyak kecelakaan kereta api. Pada saat dia mengemudi kembali ke Shrek City, dia sudah terlambat 5 hari untuk tanggal yang telah ditentukan untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun, Akademi Shrek tidak meminta terlalu banyak dari murid-murid pelataran dalamnya, tetapi malah memberi mereka ruang untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri. Itu sama untuk generasi Shrek Seven Monsters saat ini. Bab 867. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin telah membuat keuntungan besar selama sebulan terakhir. Dia telah menembus lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas, memisahkan kekuatan jiwanya dan garis keturunannya, maju ke Saint Craftsman dan belajar mengendalikan tubuhnya. Rasanya lebih seperti dia melepaskan segalanya dari beberapa tahun terakhir selama 1 bulan yang singkat itu. Sudah lebih dari 4 tahun sejak kunjungannya ke Star Luo Empire saat itu. Apakah itu pengalamannya mengubur naga atau pelatihan di Pulau Setan sesudahnya? Itu adalah proses mengumpulkan pengalaman selama 4 tahun terakhir baginya. Ketika mereka mengatakan, permulaan sudah setengah jadi, dia akhirnya mengerti apa yang dia mampu selama sebulan di Heaven Dow City. Dia langsung menuju pelataran dalam dan kembali ke pondok kayu kecil yang dulunya milik Gu Yue dan dirinya sendiri. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Gu Yue sudah kembali atau setidaknya meninggalkan 1 atau 2 kata untuknya di dalam gudang. Akan luar biasa bahkan jika itu hanya surat. Lapisan debu tipis menutupi bagian dalam gudang kayu. Tidak ada lagi selain itu. Saat Tang Wulin memasuki gudang kayu, matanya yang dulu cerah tidak bisa menahan diri untuk tidak tertunduk. Dia belum kembali. Dan masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Masalah apa yang membuatnya tidak berperasaan seperti ini? Dia jelas-jelas menyukai dia. Namun dia begitu bertekad untuk pergi. Ada juga Naer. Kemana dia pergi? Tang Wulin hanya bisa merasakan gelombang rasa sakit berdenyut di dalam dadanya. Dia sudah tahu betul bahwa dia harus belajar di akademi. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan pengalaman, mengolah, dan mengangkat dirinya sendiri. Meski begitu, dia merasa seperti tidak bisa berkonsentrasi lagi. Apapun masalahnya, seseorang perlu menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata untuk lulus dari pengadilan dalam. Secara umum, kekuatan jiwa seseorang harus berada pada peringkat 60 atau lebih tinggi ketika menyelesaikan armor sebelum seseorang bisa menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata. Tang Wulin mengepalkan tangannya tanpa sadar. Dia akan bergabung dengan teman-temannya saat mereka berusaha untuk menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata kali ini. Setelah menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata, ia mengerahkan semua upayanya untuk memenuhi keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dia kemudian akan pergi mencari orang tuanya, Naer dan Gu Yue. Dia menghela napas dalam-dalam dan mencium aroma cincin yang sudah dikenalnya saat dia menyingkirkan kesedihan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia sudah berumur 20 tahun sekarang. Dia telah mencapai titik ini sedikit demi sedikit setelah kepergian orang tuanya 10 tahun yang lalu. Dia telah mengalami banyak kesulitan dan kesulitan. Tetapi dia berhasil mengatasi semuanya satu langkah pada satu waktu. Dia jauh lebih ditentukan daripada orang kebanyakan. Dia berhasil menekan rasa sakit di hatinya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa masih ada harapan. Dia pasti akan menjadi lebih baik jika dia bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Tang Wulin membuka komunikator jiwa yang telah dia tahan selama lebih dari sebulan dan diisi ulang dengan infus kekuatan jiwa kecil. Dia kemudian memutar nomor komunikator jiwa Ye Xinglan. Wulin. Suara Ye Xinglan terdengar. Dia terdengar setenang sebelumnya.
Ini aku. Saya sudah kembali. Apakah semua orang kembali juga? Sulizi juga terdengar di ujung lain dari komunikator jiwa. Kakak, kamu akhirnya kembali. Kami pikir Anda hilang lagi. Bagus kau kembali. Di mana kamu semuanya kembali? Kami akan mendatangimu. Tang Wulin berbicara. Aku di Pulau Dewa Laut. Datanglah kemari. Shrek Seven Monsters memiliki hak istimewa untuk memasuki Pulau Sigat pada waktu luang mereka. Hak istimewa yang tidak diberikan kepada siswa pelataran dalam lainnya. Tidak butuh waktu lama setelah wajah-wajah yang dikenal itu muncul bahwa Tang Wulin tersenyum bahagia. Meskipun berpisah hanya selama sebulan, Tang Wulin masih merasakan kehangatan besar ketika dia melihat mereka lagi. Setidaknya, dia memiliki sahabat yang luar biasa ini di sisinya. Kakak, mengapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda denganmu? Xie bisa bergerak paling cepat. Jadi dia yang pertama tiba di sisi Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat bahu. Apa yang berbeda kalau begitu? Xie mengerutkan kening. Ada yang berbeda. Saya akan menggambarkannya dengan kata-kata guru saya. Rasanya berbeda. Dan itu disebut indera keenam. Master Speedhole Liang Xiaoyu adalah gurunya. Liang Xiaoyu mengatakan kepadanya bahwa indera keenam sangat penting sebagai master jiwa tipe agility. Indera keenam yang kuat akan memungkinkannya untuk memiliki kecepatan reaksi tercepat. Tang Wulin tertawa kecil dan berbicara. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Xie segera berbalik waspada. Dia berkenalan dengan Tang Wulin untuk waktu yang paling lama. Dan dia paling mengerti dia. Jadi dia tahu bahwa Tang Wulin datang dengan ide jahat ketika dia tertawa dengan cara yang paling lembut. Tidak. Xie menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Saya ingin. Yue Zhengyu datang dengan senyum di wajahnya. Semangatnya sepertinya sudah pulih dari pengalaman mengerikan di Pulau Iblis. Tang Wulin menatapnya lalu ke Ye Xinglan. Sepertinya mereka telah banyak berubah dalam sebulan terakhir. Sepertinya masalah di antara mereka sudah terpecahkan. Kakak, jangan lihat dia. Saya telah mengunjungi rumahnya dan kemudian saya membawanya ke rumah saya juga. Kedua orang tua kami telah menyetujui pernikahan kami kapan saja. Namun, kami berencana untuk membahas itu lebih jauh ketika kami menjadi lebih kuat. Pernikahan. Tang Wulin tertangkap basah ketika mendengar kata itu. Xie mengangkat kakinya dengan cepat dan menendang bagian belakang Yue Zhengyu. Mengapa kamu menyebutkan subjek yang begitu sensitif padanya? Kita semua adalah pasangan di sini. Jadi apakah baik untuk membicarakan hal ini di depan kakak? Apakah Anda tahu betapa menyiksanya ini baginya? Kakak sudah menyedihkan karena menjadi anjing tunggal. Jadi bagaimana Anda bisa melakukan itu? Saya tidak akan pernah melakukan itu dengan benar. Yuanen. Aku baik-baik saja kapan saja selama kamu mau menikah denganku. Saya juga bisa melakukannya sekarang. Cukup. Kalian berdua. Tang Wulin berbicara dengan getir. Saya sudah menguasai beberapa keterampilan yang saya peroleh sebelumnya dengan mempelajari mereka secara komprehensif selama sebulan terakhir. Itu sebabnya Anda mungkin merasa ada sesuatu yang berbeda tentang saya. Karena semua orang hadir. Kita akan menuju arena uji coba di pulau itu. Kalian berdua akan bertarung melawanku bersama. Xie dan Yue Zhengyu saling melirik. Mereka ragu tentang ide itu. Bersama. Apakah Anda yakin? Kakak. Tidak ada keraguan bahwa mereka mengakui kekuatan Tang Wulin. Tetapi basis kultivasi kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak selama 3 tahun kepergiannya. Di sisi lain, sisa kekuatan mereka telah melampaui dirinya dengan jumlah yang sangat besar. Tang Wulin masih tangguh dengan mengandalkan kekuatan garis keturunannya. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa Tang Wulin adalah lawan yang layak dalam pertandingan 2 lawan 1. Lagi pula, mereka telah jauh dari apa yang sebelumnya. Semua orang telah menjalani pelatihan mereka di Pulau Iblis secara terpisah. Dan sebagian besar ditujukan untuk menguji roh dan jiwa seseorang. Itu tidak mempengaruhi kekuatan seseorang. Bibir Yue Zhengyu tersenyum. Itu keren. Kakak laki-laki. Sudah beres. Xie terkikik. Baiklah. Kami akan coba kalau begitu. Tang Wulin mengerutkan kening. Karena dia bisa melihat mereka menyembunyikan niat jahat di mata mereka. Tampaknya mereka sangat percaya diri.
Su Xiaoyan menutup mulutnya dan terkekeh pelan. Dia membuat gerakan tangan pada Tang Wulin yang membuat Tang Wulin mengerti mengapa Yue Zhengyu begitu percaya diri. Namun, apakah Tang Wulin juga tidak yakin dengan dirinya sendiri? Lebih penting lagi, dia ingin belajar sejauh mana keahliannya sekarang. Arena uji coba Sea God Island terletak di sebuah bukit. Arena ini dirancang untuk digunakan oleh judul Douluos. Jadi itu pasti cukup kuat dan tidak akan memiliki masalah. Kelompok 7 orang Tang Wulin berjalan berbaris ke arena persidangan. Su Lizhi dengan bersemangat menyalakan perisai pelindung arena percobaan di samping. Sebagai master jiwa tipe makanan, sisa perdebatan internal pasukan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia akan menonton pertandingan bersama dengan Su Xiaoyan dari luar lapangan. Keterampilan jiwa tipe kontrol Su Xiaoyan bertindak menentang alam. Jadi itu tidak adil bagi pihak manapun untuk berpartisipasi. Tentu saja, mereka juga merasa kecocokan handicap tidak adil. Semua orang berada di level yang sama. Jadi semakin tinggi basis kultivasi mereka, semakin besar perbedaan di antara mereka. Dengan demikian, setiap orang tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap Tang Wulin termasuk Su Xiaoyan. Pertarungan 2 lawan 1 hanya bisa dimenangkan jika ada perbedaan yang nyata. Xie Xie dan Yue Zhengyu selalu bertengkar. Tapi hubungan mereka sebenarnya sangat dekat. Mereka bisa bekerja serempak dengan sangat baik juga. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melawan Tang Wulin dengan keterampilan serangan dan ketangkasan mereka. Bab 868. Sementara Tang Wulin mencapai terobosan, mereka juga tidak malas. Pengalaman Pulau Setan memiliki dampak besar pada Yue Zhengyu. Tetapi ia menemukan dengan takjub bahwa kekuatan jiwanya dan bahkan kekuatan spiritualnya telah sangat meningkat sejak ia mengatasi cobaan itu. Sebuah cahaya ilahi samar memancar dari wajah Tang Wulin. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, lalu memandang Xie Xie dan Yue Zhengyu berdiri di seberangnya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan duduk di samping. Yuanen bertanya pada Ye Xinglan. Xinglan, menurutmu siapa yang akan menang? Ye Xinglan memiliki senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu tidak rutin untuk Xie Xie lagi? Yuanen Yehui berbicara. Tidak juga. Berdasarkan pemahaman saya tentang mereka, Xie Xie dan Yue Zhengyu akan memiliki peluang lebih baik jika mereka bergabung. Bagaimanapun, mereka berada dalam posisi yang baik dengan basis budidaya mereka dan mereka terbiasa dengan gerakan satu sama lain. Namun, saya juga memahami Wulin dengan baik. Ketika dia bertarung melawan kami sejak awal di kelas 1, dia telah memenangkan setiap pertempuran. Dia tampak tenang, tetapi dia sangat licik dalam kenyataan. Dia tidak akan pernah bertarung dalam pertarungan yang dia tidak yakin akan menang. Dia akan selalu melindungi semua orang selama saat-saat terberat. Zhengyu dan Xie Xie bukan yang sederajat berdasarkan kekuatan masing-masing. Bagaimanapun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran pada akhirnya. Bagaimanapun, kita tidak akrab satu sama lain sejak kami kembali dari Pulau Iblis. Terutama dengan Tang Wulin. Ye Xinglan tersenyum dan berbicara. Kita akan lihat nanti. Jika kita bertaruh, aku akan pergi dengan Tang Wulin. Yuanen Yehui berbicara dengan heran. Kenapa? Dia sedikit ragu. Namun dia bisa tahu dari ekspresi Ye Xinglan bahwa dia jelas-jelas percaya pada Tang Wulin. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi itu perasaan. Lihatlah dari dekat. Aura Tang Wulin tampaknya berbeda dari sebelumnya. Indera keenam Xie Xie benar. Mengenai betapa berbedanya itu, kita akan menunggu dan melihat. Wulin berdebat dengan mereka berdua hari ini. Jadi dia tidak melakukan ini untuk bersenang-senang. Yuanen Yehui mengangguk. Pandangan mereka jatuh pada arena secara serempak. Su Xiaoyan terkikik. Aku akan menjadi wasit. Apakah kalian sudah siap? Puncak bukit itu tidak dianggap terlalu besar dengan diameter hanya 300 meter. Tempat itu tidak cukup luas untuk memungkinkan para pejuang Raja Roh 5 Cincin untuk menampilkan kekuatan penuh mereka. Tetapi itu dilengkapi dengan mantra larangan yang sangat kuat yang mencegah energi mereka keluar dari batas. Tang Wulin mengangguk sementara Xie Xie terkikik. Kakak, kita tidak akan berbelas kasih.
Saya masih ingat betapa kerasnya Anda memukul saya sampai saya terpesona ketika kami pertama kali bertemu kembali di awal. Saya menanggung dendam. Oh. Tang Wulin menatapnya dengan senyum palsu. Xie menoleh ke samping untuk melihat Yue Zhengyu. Yue Zhengyu memberikan Jangan khawatir. Niat saya untuk menang darinya jauh lebih besar dari Anda. Jadi, jangan menahan saya. Xie membuat gerakan tangan cabul pada Yue Zhengyu. Aku ingin tahu siapa yang menahan siapa. Xiaoyan, kami siap. Su Xiaoyan tersenyum dan berbicara. Baiklah. Mulailah kemudian. Dia melambaikan tangannya sekali ketika dia mengatakan itu. Yue Zhengyu sudah berlari ke arah Tang Wulin mirip dengan panah terbang di saat berikutnya mengikuti sinyal Xiaoyan. Tidak ada trik mewah. Dia berlari maju dengan kekuatan kasar sendirian dengan jarak antara Xie dan dirinya semakin terpisah. Hei, tunggu aku. Apa kau mengerti apa artinya bekerja bersama? Xie kesal. Tapi jelas bahwa dia lambat dalam bergerak. Jadi dia jatuh di belakang Yue Zhengyu. Ketika Yue Zhengyu berlari dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cincin jiwanya muncul dari bawah kakinya dengan cepat. 4 cincin ungu dan 2 jiwa hitam. Ya, 6 cincin jiwa. Sebanyak 6 dering. Su Xiaoyan membuat gerakan tangan nomor 6 di Tang Wulin sebelumnya. Yue Zhengyu yang berusia 21 tahun telah sepenuhnya melepaskan kekuatannya sebagai keajaiban generasinya dalam beberapa tahun yang singkat dan menjadi pembangkit tenaga listrik 6 kekaisaran jiwa kaisar. Kembali di awal. Untuk melindungi Su Xiaoyan. Ia telah meluncurkan garis keturunan malaikat suci yang secara alami dianugerahi dikenal sebagai pengorbanan. Dia menghabiskan sebagian besar energi hidupnya karena itu. Bahkan, garis keturunan malaikat suci memiliki manfaat khusus dengan menggunakan kurban. Keterampilan ilahi yang dikorbankan memungkinkan mereka untuk merenungkan makna yang mendalam dari nyala api kehidupan dan nyala api suci. Meskipun sebagian besar energi kehidupan dikonsumsi, silsilah malaikat suci dapat mengambil manfaat dengan mengalami aura silsilah malaikat suci dalam periode waktu yang lebih singkat untuk mengangkat diri mereka sendiri. Serangkaian tes di Pulau Setan membuat Yue Zhengyu maju dengan cepat. Yang paling penting, dia menyerap sejumlah besar energi kehidupan di sana yang tidak hanya mengisi kembali energi kehidupan yang dia konsumsi ketika dia meluncurkan pengorbanan, tetapi juga secara bersamaan meningkatkan energi kehidupan di tubuhnya. Ini adalah rahasia batinnya yang memungkinkan dia berani menantang Tang Wulin dan membuatnya percaya bahwa dia punya peluang untuk menang. Meskipun Yue Zhengyu memiliki ingatan yang kuat dan buruk di Pulau Iblis, dia adalah orang yang paling banyak memperoleh kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Baru-baru ini, ia akhirnya menyelesaikan terobosannya setelah menerima persetujuan dari keluarga Su Xiaoyan untuk menikah. Dia mencapai pangkat kaisar jiwa dan menjadi anggota penguasa jiwa tingkat tinggi. Dia juga diperlengkapi untuk memiliki baju perang pertempuran 2 kata. Kombinasi 4 cincin ungu dan 2 jiwa hitam adalah kelas tertinggi yang tersedia. Api suci yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Cincin jiwa pertamanya diterangi dengan penampilan sepasang sayap berbulu putih murni di punggungnya. Bersamaan dengan itu, sinar cahaya kudus jatuh ke tubuhnya. Cahaya kudus adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan. Yue Zhengyu mengerti betul bahwa sama sekali tidak berguna untuk menyerang Tang Wulin dengan cahaya suci. Tetapi itu bisa meningkatkan dirinya ketika itu melekat padanya. Sepasang sayap berbulu putih murni tercemar warna emas dalam sepersekian detik. Pedang suci muncul setelah itu dengan pancaran pedang berkilauan yang membuatnya tampak seperti malaikat turun dari surga. Sayap di punggungnya mengepak sekali dan Yue Zhengyu, yang mirip dengan sinar keemasan di langit, tiba di tempat diagonal di atas Tang Wulin. Bayangan malaikat yang sangat besar muncul di belakang punggungnya saat dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menusuk ke arah Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Tusukan itu tampak sederhana tetapi merupakan kombinasi dari keterampilan jiwanya yang pertama, kedua, dan keempat. Serangan Angel's Discent dilepaskan sesaat sebelum dia menyerang sedemikian rupa sehingga langkah itu dieksekusi dengan sempurna. Serangan meningkatkan kapasitas bertarungnya 120%. Tang Wulin belum bergerak sejak Yue Zhengyu meluncurkan serangannya.
Dia tetap berdiri di tempat yang sama dan bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi hanya tersenyum ketika dia melihat Yue Zhengyu berlari ke arahnya. Hanya ketika Yue Zhengyu tiba-tiba meningkatkan kecepatan sayapnya yang mengepak ketika Tang Wulin akhirnya menunjukkan beberapa tanda keheranan di wajahnya. Ding, lembut tiba-tiba terdengar tepat saat itu. Belati ilusi muncul di hadapan Tang Wulin tanpa peringatan dan menembus tepat ke dadanya. Dada kanannya dipukul. Tetapi itu tidak fatal. Dengung renyah terdengar saat belati menembus dadanya. Anehnya, belati itu tidak bisa bergerak maju sama sekali. Tentu saja, belati itu bukan milik Yue Zhengyu. Sosok ilusi mengembun sedikit untuk menunjukkan wajah Xie penuh dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Sementara Yue Zhengyu melebarkan sayapnya. Nyala api yang cemerlang telah benar-benar menyembunyikan Xie berdiri di belakangnya. Sebelumnya, Xie telah benar-benar tertinggal sementara Yue Zhengyu tiba-tiba mempercepat. Xie seharusnya tidak muncul di tempat ini bagaimanapun caranya. Namun, dialah yang menyelesaikan serangan lebih dulu. Meskipun dia hanya menggunakan belati naga-naga, dia telah menyerang dengan kekuatan penuh yang menusuk ke depan dengan berani. Semua momentum berkumpul dan kekuatan serangan meledak selama sepersekian detik ketika ia menusuk Tang Wulin. Namun, Xie merasa seolah Shadow Dragon Dagger miliknya telah menembus gunung yang tinggi sehingga dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Orang tidak bisa tidak berpikir bahwa Xie dan Yue Zhengyu bekerja sama dengan sangat baik. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Yue Zhengyu menyerang terlebih dahulu, Xie yang memimpin serangan. Faktanya, Xie tidak pernah berpikir bahwa ia bisa berhasil dengan satu serangan. Tapi itu cukup selama serangannya mampu menarik perhatian Tang Wulin dan menghancurkan ritme pertahanan dan serangannya. Serangan tindak lanjut Yue Zhengyu akan tiba di saat berikutnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tang Wulin tidak memiliki niat sedikit pun untuk memblokir serangannya. Belati bayangan naganya bahkan tidak menyebabkan kerusakan pada Tang Wulin. Dia mengerti ketika melihat Tang Wulin tersenyum. Tang Wulin tidak gagal merasakan kehadirannya. Sebaliknya, Tang Wulin bahkan tidak berencana untuk membela diri. Pada saat inilah Tang Wulin bergerak. Kaki kanannya terhentak ke tanah dengan tiba-tiba. Deru rendah deru naga disertai dengan gempa bumi yang menakutkan membuat seluruh lingkungan dalam jarak 30 meter tampak runtuh. Itu adalah naga emas mengguncang bumi. Namun, apakah ini masih naga emas asli Sakes the Earth? Bab 869. 8 naga emas bangkit langsung dari tanah. Setiap naga memiliki panjang lebih dari 5 meter dan bahkan ruang pun melengkung di hadapan mereka. Yue Zhengyu merasakan ruang melengkung yang memutarbalikkan tubuhnya dengan liar sehingga dia tidak bisa melepaskan lebih banyak api suci untuk menahan serangan. Pada saat yang sama, Saint Sword-nya menusuk ke tidak ada yang merindukan tubuh Tang Wulin. Xie berdiri dalam jarak dekat, menjadi master jiwa tipe agility. Dia juga terguncang sampai seluruh orangnya melesat ke atas. Xie dan Yue Zhengyu adalah bagian dari Shrek Seven Monsters. Meskipun mereka berdua bisa merasakan ada sesuatu yang salah, reaksi mereka bagus. Keduanya melepaskan armor tempur mereka bersamaan. Armor perang mereka berputar dengan cepat dan menutupi tubuh mereka dalam upaya untuk melawan naga emas mengguncang bumi. Tetapi jelas bahwa Tang Wulin tidak berencana untuk pergi dengan mudah pada mereka. Dia berbalik setengah saat mengayunkan kaki kanannya dengan kecepatan kilat. 8 naga emas di udara bosan ke kaki kanannya langsung mirip dengan sungai yang bergabung ke laut. Kemudian, seekor naga raksasa muncul di hadapan semua orang. Xie dan Yue Zhengyu telah mengenakan baju perang mereka membela diri dengan perlindungan penuh. Namun, tubuh mereka diledakkan, mirip dengan 2 bola meriam, dan menghantam perisai pelindung dari kejauhan. Menghasilkan 2 cincin cahaya menusuk pada perisai. Apa? Yue Zhengyu dan Xie tertegun oleh pukulan itu. Senyum Su Xiaoyan membeku sementara Su Lizhi membelalakkan matanya. Ekspresi Yuanen Yehui dan Ye Xinglan membeku seketika juga. Bagaimana ini mungkin? Kata, mukjizat, bahkan tidak bisa mulai menggambarkan pemandangan yang baru saja mereka saksikan. 2 pukulan. Naga emas mengguncang bumi dan naga emas mengibaskan ekornya adalah bagian dari 9 gerakan naga ilahi. Namun,
Hanya perlu 2 pukulan untuk Tang Wulin. Dan dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Xie Xie dan Yue Zhengyu dibuang. Apakah itu karena mereka gagal berkoordinasi dengan baik? Apakah itu karena serangan mereka tidak cukup kuat? Tidak. Hanya kemampuan Tang Wulin yang sangat mendominasi. Dia begitu mendominasi mereka berdua bahkan tidak punya kesempatan. Xie Xie dan Yue Zhengyu merasakan esensi darah mereka melemparkan dan melonjak di seluruh tubuh mereka saat mereka meluncur turun dari perisai pelindung. Meskipun baju perang mereka memblokir sebagian besar serangan, mereka masih merasa sakit dan lesu karena mereka harus dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memulihkan diri dengan upaya besar. Mereka tidak terluka karena 2 pukulan itu lebih mengejutkan daripada melukai mereka. Ledakan instan dalam pertandingan 1 lawan 2. Ini hanya. Sejak kapan dia begitu kuat? Mereka memiliki pengalaman yang sama sebelumnya ketika mereka bertarung melawan Dragon King Long Yue dari Monster Academy. Long Yue pernah menundukkan mereka dengan kekuatan yang sangat kuat. Tapi dia 2 tingkat di atas mereka pada saat itu. Di sisi lain, Tang Wulin hanya seorang master jiwa 5 cincin saat ini. Basis kultivasinya tidak sekuat milik mereka. Tetapi kekuatan kuat yang menakutkan itu terasa seperti gunung yang menekan mereka. Pada saat ini, Xie Xie dan Yue Zhengyu menyadari bahwa mereka tidak setara dengan Tang Wulin lagi. Suara nyaring Tang Wulin terdengar bersamaan. Xie Xie dan Yue Zhengyu sudah mengenakan armor perang mereka saat ini. Setelah napas mereka menjadi normal, mereka berdua melompat berdiri bersamaan. Mereka adalah Shrek Seven Monsters. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak kompetitif? Xie Xie melompat ke udara ketika tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Bayangan naga emas segera muncul dari tubuhnya disertai dengan raungan naga. Cincin jiwa kelimanya bersinar terang saat dia melepaskan keterampilan jiwa kelimanya. Naga ilusi cahaya. Seekor naga ilusi muncul samar-samar dalam bayangan Light Illusion Dragon. Itu adalah Shadow Illusion Dragon. Xie Xie menggunakan kemampuan terkuatnya. Transformasi naga kembar yang telah ia pelajari sebelumnya. Yue Zhengyu menunjuk Sein Sword ke langit saat dia berteriak dengan dingin. Semburan niat mengamuk keluar dari tubuhnya secara instan sementara bayangan malaikat di belakangnya membesar secara bersamaan. Malaikat kecil arwah rohnya muncul di atas bahunya sementara aliran cahaya emas menyilaukan melesat ke udara menerangi seluruh arena persidangan. Sinar keemasan yang sangat besar tercermin dari langit di atas. Pilar cahaya besar dengan diameter lebih dari 3 meter melahap transformasi kembar naga Xie Xie dalam sepersekian detik. Mengaum. Mengaum. Mengaum, tindakan agung dan kuat dari transformasi naga kembar di bawah sepanjang cahaya suci yang dipancarkan dari kemarahan malaikat agung sambil ditemani oleh auman naga gagah berani memutar seluruh arena percobaan. 2 master armor pertempuran satu kata yang hebat meluncurkan keterampilan jiwa kelas atas mereka secara bersamaan. Mereka menggunakan Arcangel Surat untuk memperkuat transformasi kembar naga sedemikian rupa sehingga menjadi sangat kuat bahkan tidak ada master armor pertempuran 2 kata yang bisa menolaknya. Namun, Tang Wulin tetap berdiri di tempat yang sama tanpa bergeming. Hanya saja tatapannya menjadi lebih serius. Dia menarik napas dalam-dalam saat seluruh orangnya tampak membengkak dengan irama napasnya. Vortex kekuatan jiwa di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi sementara pusaran esensi darah di dadanya berputar terbalik. Lapisan cahaya keemasan putih menutupi seluruh tubuhnya sementara sisik naga emas muncul di kulitnya secara alami. 4 lingkaran cahaya emas mengelilingi tubuhnya. Mengaum. Esensi darah bisa terlihat melonjak di tubuh Tang Wulin ketika dia mengeluarkan Golden Dragon Roar. Tubuhnya kabur seketika dan berubah menjadi kepala naga emas besar dengan aura tirani sepenuhnya meledak dari tubuhnya. Sepertinya dia benar-benar berubah menjadi Raja Naga Emas tepat pada saat ini. Transformasi kembar naga Xie Xie segera kabur ketika roar naga emas terdengar. Itu akan hancur meskipun ditingkatkan dengan kemarahan malaikat agung. Sementara itu, Tang Wulin sekali lagi mengungkapkan dirinya. Tangannya berputar sekali di sisi tubuhnya sebelum mendorong ke depan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Kepala naga besar yang kabur itu mengembun sekali lagi dan menjelma menjadi naga raksasa emas sepanjang 30 meter yang melesat maju dan menabrak ganas ke dalam transformasi kembar naga.
Raungan naga yang gagah terdengar sementara raungan naga sedih lainnya bergema di seluruh arena uji coba. Kelompok orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan memiliki perubahan ekspresi. Saat itu, beberapa sosok muncul diam-diam di sisi arena persidangan. Termasuk Scarlet Dragon Douluo Zuoxi dan The Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu. Feng Wuyu menyatakan keterkejutannya saat menyaksikan Golden Dragon Tang Wulan menuju surga. Apakah ini Scarlet Dragon-mu melambung ke surga? Meskipun syok terlihat jelas di mata Zuoxi, dia membusungkan dadanya dan segera menjawab, "Apakah kamu terkesan?" Feng Wuyu menoleh ke samping dan melirik Zuoxi ketika dia menyadari bahwa Zuoxi tampak berbeda. "Terkesan sebagai asteris, bukan Anda. Tetapi tampaknya lebih baik. Saya tidak percaya Anda tidak bisa merasakan garis keturunan Anda gemetar." Dua gelar Douluos yang hebat sedang bergidik agak intens saat ini karena Golden Dragon Roar Tang Wulin dan Golden Dragon melambung ke surga. Itu adalah ketakutan dari tulang seseorang. Tang Wulin muncul mengerikan dan tinggi di arena persidangan bahkan untuk mereka. Sementara itu, Tang Wulin tiba-tiba menghilang. Seluruh orangnya berubah menjadi naga emas raksasa di udara sekali lagi. Dia terbang dan tiba di tempat tabrakan dalam sekejap. Segera setelah itu, lengan kanannya menjulur dan melambai di udara. Cakar naga emas membengkak di sayap dan berubah menjadi cakar naga raksasa dengan diameter lebih dari 5 meter. Bilah cahaya das gold menonjol dari cakar naga dan menamparkan dengan tiba-tiba. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah hitam seperti lubang hitam pada saat itu ketika cakar itu membentur ke depan. Sebuah kekuatan tarikan yang mengerikan meledak dari lubang hitam sementara dua sosok muncul dari inti ledakan dan diselubungi oleh cakar. Itu adalah Golden Dragon Fleece dan Golden Dragon Nirvana Claw dari Nine Moves milik Divine Dragon. Ledakan. Kedua sosok itu diledakkan secara bersamaan. Kali ini mereka tidak terbang di arah yang sama tetapi di arah yang berlawanan. Yue Zhengyu berada dalam keadaan yang sedikit lebih baik karena sayapnya yang berbulu melengkung ke dalam membungkusnya. Tetapi bulunya jatuh ketika ia terbang ke belakang. Bab 870. Di sisi lain, Xie tampak ketakutan. Dua luka besar membentang dari bahu kanan ke pinggul kirinya. Armor perang benar-benar terputus. Meskipun armor pertempuran sedang memperbaiki dirinya dengan cepat dengan mengandalkan paduan roh kelas tertinggi, Xie telah kehilangan kapasitas bertarungnya. Dia berbaring di tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Tang Wulin turun dari langit dan mendarat di tanah. Sebuah dengungan terdengar menentang kesunyian dari seluruh adegan. Yuanen Yehui berjalan ke sisi Xie dengan cepat dan mengangkatnya dari tanah sambil memeriksa kondisi tubuhnya. Pada saat berikutnya, kejutan di matanya tumbuh ketika dia mengangkat kepalanya. Xie tampaknya dalam kondisi yang buruk. Tetapi dia sebenarnya tidak menderita cedera apapun. Armor tempurnya jelas-jelas terputus dan memperlihatkan tubuhnya di dalam. Namun, pakaiannya bahkan tidak robek. Hanya saja garis keturunan dan kekuatan jiwanya disegel. Serangan Tang Wulin sebelumnya sangat kuat. Namun ia mampu mengendalikan kekuatannya dengan ketepatan seperti itu. Itu luar biasa. Tidak ada yang akan menganggap bahwa pukulannya tidak melukai Xie. Faktanya, tubuh Xie akan sudah terpotong-potong seandainya dia mencurahkan seluruh upayanya untuk menyerang Xie. Yue Zhengyu mendarat di tanah. Dia juga tidak enak badan dengan 3 luka besar pada armor tempurnya yang rusak. Kondisinya sedikit lebih baik daripada Xie. Armor tempurnya terampil dalam pertahanan. Jadi itu tidak sepenuhnya hancur. Dia terkejut saat mendarat ke tanah. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya membeku saat dihadapkan oleh cakar menamparkan Tang Wulin. Dia hampir tidak bisa mengelak sehingga dia bertahan dari kekuatan. Pedang Seinnya benar-benar tidak berdaya karena segera dihancurkan di bawah cakar naga emas Tang Wulin yang menakutkan. Pada saat berikutnya, dia dibuang oleh ledakan itu. Dia takut dia akan berakhir seperti Xie jika bukan karena pertahanan penuh kekuatannya. Selain itu, ia merasa bahwa Tang Wulin tidak mengerahkan semua kekuatannya di cakarnya. Lebih penting lagi, Tang Wulin bahkan tidak mengenakan armor tempurnya. Ini hanya, sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Sisa dari Shrek Seven Monsters merasa bahwa Tang Wulin berada dalam kategori yang sama sekali berbeda saat ini.
Itu baru 1 tahun dan dia hampir terlahir kembali. Dia bahkan lebih seperti naga yang melonjak ke 9 langit ketika dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan Yue Zhengyu yang telah maju ke Seoul Kaisar 6 Cincin bahkan tidak memiliki kesempatan dengan Tang Wulin. Yue Zhengyu menyadari bahwa mungkin dia akan mendapat peluang jika saja dia menggunakan keterampilan khusus pengorbanannya. Namun, dia pikir itu tidak layak mengambil risiko. Perbedaannya sedikit terlalu banyak, bukan? Yuanen Yehui menepuk dan menggosok tubuh Xie beberapa kali sebelum Xie bangun. Tubuhnya bergetar terus-menerus selama 10 detik sebelum dia kembali normal. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Yuanen Yehui dengan bingung. Xie berbicara dengan senyum pahit. "Garis keturunan saya membatu. Kakak Golden Dragon Roar sebelumnya sangat berbeda dari sebelumnya. Garis darah saya segera ditundukkan membuat seluruh tubuh saya lesu seolah-olah saya dipenuhi dengan timah. Bagaimana saya bisa bertarung lagi? Kapan kakak menjadi begitu kuat?" Pada saat ini, Tang Wulin yang turun dari langit sebelumnya tampak seperti orang yang berubah. Sosoknya tidak lagi ramping dan tinggi tetapi besar. Dia muncul seperti ketika mereka berhadapan dengan Raja Naga Gunung Long Yue sebelumnya. Namun, dalam hal ini, Long Yue tidak memiliki kecerdasan Tang Wulin. Long Yue hanya bisa dibandingkan dengan Tang Wulin saat ini ketika dia bertindak liar. Tang Wulin telah benar-benar berubah seperti naga yang bersembunyi di perairan yang dalam yang menjulang hingga ke langit. Tang Wulin memandang tangannya dan menyadari kendali kekuatannya di setiap bagian tubuhnya yang terkoordinasi dengan begitu lancar dengan kekuatan spiritualnya sehingga ia bisa merasakan dan mendeteksi lawan-lawannya. Benar-benar terasa luar biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa menembus segel ke-9 Golden Dragon King menyempurnakan kekuatan esensi darahnya. Teknik sekte tubuh yang memungkinkannya untuk mengendalikan tubuhnya dan roh memainkan peran penting juga. Sama seperti apa yang Mu Ye sebutkan. Itu sama sekali tidak berguna bahkan jika dia memiliki tubuh yang penuh kekuatan yang tidak bisa dia manfaatkan sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah menguasai kemampuan untuk mengendalikan pemanfaatan kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah. Dua vortisitas di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi untuk saling melengkapi sehingga konsumsi energinya akan segera terisi kembali. "Saya akan mencoba." Ye Xinglan sudah tiba di depan Tang Wulin dalam sekejap. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa takut saat dia berhadapan dengan Tang Wulin. Dia bersemangat untuk melawannya. Inilah karakternya. Gadis yang maju ke depan dalam menghadapi kesulitan tidak peduli apa. Jalannya yang ditakdirkan adalah untuk terus-menerus menghadapi kekuatan dan mencapai terobosan dengan menantang batas-batasnya berulang-ulang. Sangat baik. Yuanen akan bergabung juga. Tang Wulin melambaikan tangannya pada Yuanen Yehui pada saat yang sama. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen Yehui dan Ye Xinglan lebih kuat dari Xie dan Yue Zhengyu. Yuanen Yehui berdiri dan berjalan dengan langkah besar ke sisi Ye Xinglan. Su Lizhi terkejut menemukan bahwa Ye Xinglan tidak keberatan sama sekali. Dia bisa tahu dari ini bahwa dia tahu dia bukan lawan yang layak Tang Wulin saat ini. Su Xiaoyan menjilat bibir merahnya saat dia berjalan ke sisi Yue Zhengyu. Dia mengumumkan, "Mulai." Ye Xinglan mengambil langkah ke samping. Lalu dia berdiri di sana tanpa bergerak. Pencahayaan di sekitar tubuhnya tiba-tiba redup sedikit. Rasanya seolah-olah semua cahaya telah diserap oleh tubuhnya. Pedang tajam meledak dari tubuhnya yang menyebabkan perisai pelindung di sekitar arena uji coba beriak. Namun, sensasi itu hanya berlangsung selama beberapa saat singkat. Itu tidak mengganggu siapapun tetapi itu membuat kehadiran pedang itu terasa lebih menakutkan. Ye Xinglan menutup matanya. Dia tidak melepaskan jiwanya. Tetapi dia berdiri di sana seolah sedang bermeditasi. Ekspresi Tang Wulin jauh lebih serius dari sebelumnya. Yuanen Yehui maju selangkah dan memposisikan dirinya di depan Ye Xinglan. Sosoknya melebar secara eksponensial untuk mengungkapkan jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya. Dia mengangkat tangannya dari sisi tubuhnya saat sepasang palu raksasa muncul dari udara yang tipis. Palu raksasa dibuat oleh Tang Wulin untuk punggungnya pada awalnya. Palu-palu itu pernah rusak ketika mereka melawan tuan-tuan roh jahat tetapi Yuanen Yehui menemukan pandai besi lain untuk membantunya memperbaikinya. Palu berat yang seharusnya digunakan untuk Misha tampak tanpa beban di tangannya.
Tatapan Yuanen Yehui membeku sesaat ketika potongan baju tempur terbalik dengan cepat dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia tampak agung tetapi mengesankan pada saat yang sama. Tang Wulin melancarkan serangan atas inisiatifnya sendiri. Dia menyentuh ujung kakinya di tanah sekali dan mengirim seluruh orangnya berlari maju seperti bola meriam. Saat ia melaju dengan kecepatan tinggi, lengan kanannya ditarik ke belakang. Tinjunya mengepal saat ia bergerak di udara mengumpulkan kekuatan yang semakin meningkat. Yuanen Yehui maju selangkah lagi saat dia menyerbu ke depan dengan cara yang sama. Dia mengayunkan palu ganda dengan keras karena dia tidak akan berbelas kasihan karena dia memahami kekuatan Tang Wulin dengan sangat baik sekarang. Boom, keduanya bertabrakan. Bahkan dengan sepasang palu berat dan penguatan armor tempurnya, Yuanen Yehui masih diledakkan oleh pukulan Tang Wulin. Dia menghantam ke perisai pelindung jauh seperti Xie Xie dan Yue Zhengyu sebelumnya. Tubuh Tang Wulin membeku sejenak di udara sebelum sado naga emas di belakang punggungnya muncul sekali lagi. Lalat naga emas memberinya akselerasi ganda di udara saat ia menerkam Ye Xinglan. Pada saat ini, Ye Xinglan bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih di belakang kepalanya. Pedang Stargot muncul tiba-tiba dengan refleksi mengilap. Cahaya di daerah sekitarnya diserap pada saat itu. Seseorang hanya bisa melihat aliran cahaya bintang yang mempesona muncul dalam sekejap di dalam ruang gelap gulita. Dentang. Tang Wulin turun dari langit dan diblokir oleh pedang Ye Xinglan. Dia adalah orang pertama yang berhasil memblokir serangan Tang Wulin selama pertarungan uji coba hari ini. Pada saat yang sama, baju perangnya yang menempel di tubuhnya bergetar hebat. Sementara itu, pantulan pedangnya yang menyilaukan telah menyelimuti tubuh Tang Wulin. Tang Wulin menyilangkan tangannya. Dia berjalan dengan Ghost Shadow Perplexing Track sehingga kecepatannya luar biasa cepat. Gerakannya tampak ilusi dan berkilauan disertai dengan serangkaian bayangan yang tersisa. Pedang Dewa Bintang Ye Xinglan meskipun dengan cepat merindukannya dan tidak bisa mengunci posisinya. Yuanen Yehui melompat ke udara di kejauhan saat dua bola dari meriam udara meledak ke arah Tang Wulin untuk mencegahnya bergerak. Secara bersamaan, dia menyelesaikan transformasi Titan Iblisnya. Dia memegang palu ganda di tangannya saat dia turun dari langit dan mendarat di belakang Tang Wulin untuk bergabung dengan Ye Xinglan untuk menyerangnya dari depan dan belakang. Su Xiaoyan berdiri di sebelah Yue Zhengyu saat dia berbicara dengan lembut. Lihatlah mereka. Sister Xinglan dan Yuanen tidak selemah kalian berdua. Yue Zhengyu memutar matanya. Bukannya kita lemah tapi itu kesalahan Xie Xie. Dia ketakutan oleh raungan naga kakak laki-laki sehingga dia bahkan tidak bisa bertarung lagi. Kalau tidak, bagaimana saya bisa dikalahkan begitu parah? Saya bahkan tidak berhasil menggunakan keterampilan jiwa keenam saya. Selain itu, saya bisa bertarung terus, bersambung.